Jangan ada pula yang mengatakan bahwa miras hanya adanya di tempat-tempat tertentu saja. Di kota-kota besar seperti Jakarta ini saja. Tidak. Ternyata di kota kecil Pulau Sumatera sana ada. Di kota berjuluk Serambi Mekah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, sebuah kabar mengejutkan datang dari Pulau Sumatera sana. Di sebuah kota kecil yang berjuluk Serambi Mekah, yang pernah tempat tinggal Buya Hamka di sana. Di sanalah Buya Hamka mengilhami cerita yang sangat menggemparkan dunia, yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick. Kota ini hanya seluas 23 km persegi dengan penduduk sekitar 30.000 jiwa. Apa yang terjadi di kota ini? Ternyata di kota kecil ini ada produksi miras bernama tuak. Sungguh sangat mengejutkan, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Mungkin ini juga sekaligus merupakan kado buat Gubernur Sumbar yang baru saja beberapa waktu baru lalu dilantik di Istana Negara oleh Presiden RI Joko Widodo, Buya Mahyaldi. Dan mungkin selama ini kita tidak memperkirakan di kota yang dipimpin wali kota Fadli Imran ini sungguh sangat mengejutkan. Untuk lebih jelasnya, saya akan bacakan sebuah berita tentang hal ini. Hasminang.id memberitakan di bawah judul Rumah Tempat Produksi Tuak di Padang Panjang digerebek. Berita ini tertanggal 7 April 2021. Padang Panjang, hasminang.co.id. Senja menjelang maghrib, diiringi cuaca mendung seakan hujan membasahi bumi. Warga kelurahan Balai-Balai Padang Panjang, tepatnya sepanjang Jalan Air Mansur, Pancalaweh, dikejutkan iring-iringan mobil Dalmas Satpol PP lengkap dengan anggotanya menyeruduk masuk ke sebuah warung kopi kecil yang diduga sebagai tempat memproduksi tuak. Tak hanya Dalmas Satpol PP, tapi juga ada unsur Polres, Koramil, FKPM, RT, dan juga Ketua Pemuda Tengah menggerebek sebuah warung di tepi Jalan Air Mansur yang diduga tempat produksi tuak yang selama ini menjadi gangguan kenyamanan warga setempat. Satu jerigen berisi tuak dan 92 botol tuak suling siap edar diangkut Satpol PP itu sebagai barang bukti. Lelaki HD 45 tahun lalu dicokok sebagai terduga pemilik usaha produksi tuak di kota Serambi Mekah itu.
Albert Duitra, Kepala Satpol PP Padang Panjang pada Khasna dan Khasminang ID mengatakan, operasi itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Menurut dia, banyak masyarakat yang mencium bau tak sedap di sekitar lokasi kios sejak 3 bulan terakhir. Warga menduga kios itu dijadikan tempat produksi dan jual beli miras. Albert menjelaskan pada Selasa sore dia menurunkan tim patroli berpakaian preman. Tapi aktivitas baru terlihat ketika senja menjelang malam hari. Ia menjelaskan sekitar pukul 19 WIB terlihat seorang lelaki di dalam kios tersebut. Setelah melakukan kegiatan di dalam kios itu, lelaki itu keluar membawa tentengan berupa sebuah karung menggunakan sepeda motor. Setelah diikuti sekitar ke tempat satu lokasi, petugas melihat lelaki itu kerana curiga karung yang dibawanya berbau miras. Lelaki itu membuka bawaannya di lokasi, di mana di sana ada teman-temannya. Ternyata benar barang yang dibelinya di warung tadi adalah tuak. Jadi modusnya sebuah warung, ternyata di dalamnya jadi tempat untuk memproduksi tuak, kata dia. Albert menjelaskan dalam kasus ini ditemukan dugaan pelanggaran pasal 10 ayat 1 junto pasal 18 ayat 7 Perda nomor 9 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat di RT 24 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Adapun sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Kini barang bukti berupa 92 botol air mineral 600 mililiter berisi tuak suling penuh, 1 ember besar berisi tuak sekitar setengahnya, 1 toples berisi tuak penuh, 2 buah jerigen, 1 ember cat, 4 teko bekas tempat tuak tersebut diamankan ke markas Satpol PP. Ketua RT 24 Kelurahan Balai-Balai Padang Panjang Lisa Handayani didampingi Ketua FKPM Balai-Balai Amrizal Hasan mengatakan, keberadaan HD sebetulnya sudah lama dilaporkan pada kelurahan atas tingkah dan usahanya yang bikin warga sekitar tak nyaman. Hal itu juga dibenarkan Babins Kantipmas Balai-Balai Eko Octavianus. Penulis berita Paul Henry. Sahabat BN yang berbahagia, sepintas kalau kita perhatikan, tentu sahabat akan bertanya, kenapa berita dari kota kecil ini sampai saya muat, sampai saya turunkan di channel YouTube ini? Adalah karena sungguh sangat paradok rasanya ketika di sebuah kota berjuluk Sambi Mekah ada produksi miras. Andai kata ketentuan pembebasan miras baru lalu berlaku, bagaimana jadinya? Merebaknya miras di seluruh Indonesia. Jadi sahabat BN sekalian, apapun alasannya, miras ini memang perlu kita berantas di negeri ini. Jangan ada pula yang mengatakan bahwa miras hanya adanya di tempat-tempat tertentu saja. Di kota-kota besar seperti Jakarta ini saja. Tidak. Ternyata di kota kecil Pulau Sumatera sana ada. Di kota berjuluk Sambi Mekah lagi. Banyak sekali di sana ulama-ulama besar yang sangat terkenal sejak zaman dahulu hingga sekarang. Jadi, jika kita sayang dengan generasi muda ke depan, kita perlu menghambat lajunya peredaran miras ini. Membumi hanguskan miras ini di mana saja di bumi Indonesia ini. Dan masyarakat Kota Padang Panjang mungkin patut mengapresiasi rekan kita Paul Henry penulis berita ini. Karena
apa yang dituliskannya itu sekaligus telah menjadikan ke depan seluruh warga negara, seluruh elemen bangsa di negeri ini semakin waspada terhadap bahaya miras. Sekali lagi, jangan ada toleransi kepada miras. Jangan ada toleransi kepada perbuatan maksiat di bumi persada ini. Kalau kita memang benar-benar mencintai negeri kita ini. Kalau kita memang benar-benar mencintai masa depan bangsa kita. Hukuman atau sanksi yang sangat kecil terhadap pelaku tindak pidana miras ini perlu jadi kajian kita ke depan. Perlu jadi perhatian kita ke depan. Hanya 3 bulan paling lama kurungannya. Sangat-sangat kecil. Padahal dampak dari miras itu menghancurkan generasi muda ke depan. Semoga ke depan kita makin hati-hati. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.